Dalam Islam, kita mengenal bahwa harta dan benda yang kita miliki itu adalah titipan dari Sang Maha Pencipta, di mana pada harta dan benda yang kita miliki itu ada hak orang lain di dalamnya. Nah, dalam proses mensucikan dan membersihkan harta benda yang sudah dititipkan Sang Maha Pencipta kepada kita ini, baik dari hasil warisan orang tua, gaji tempat kita bekerja, keuntungan dalam berdagang, beternak, dan bertani, dan bagaimanapun cara kita mendapatkannya, yang pada dasarnya semua itu adalah cara Sang Maha Pencipta menitipkan harta benda itu kepada kita. Nah, terkait hal ini, ada beberapa terminologi atau istilah yang harus kita kenali dengan baik, agar kita tidak salah dalam mengartikan dan melaksanakannya. Yang pertama adalah zakat. Zakat ini hukumnya wajib dan termasuk dalam rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga. Pengertian zakat itu sendiri adalah kadar atau ukuran harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat dan ketentuan. Nah, zakat ini terbagi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang diberikan sebelum Idul Fitri, sedangkan zakat mal adalah zakat harta benda yang nilainya 2,5% dari total penghasilan yang didapat selama setahun apabila sudah masuk dalam nisab atau batasan harta yang harus dizakati. Zakat ini wajib dikeluarkan agar harta kita menjadi suci, berkah, baik, bersih, tumbuh dan berkembang. Yang memberikannya disebut muzaki dan yang menerimanya disebut mustahik. Mustahik atau penerima zakat itu sendiri terdiri dari 8 asnaf atau 8 golongan. Istilah yang kedua adalah infak. Infak ini hukumnya sunnah, memiliki arti kurang lebih sumbangan sukarela atau seikhlasnya, baik dalam bentuk materi maupun harta benda, dengan tidak ditentukan waktunya, bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Semisal kita memberikan sumbangan untuk anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, termasuk pembangunan musola, masjid, dan lain-lain. Istilah yang ketiga, sodakoh. Sodakoh atau sedekah ini hukumnya sunnah. Sodakoh ini hampir sama pengertiannya dengan infak. Hanya saja kalau infak terbatas pada materi, harta, dan benda, maka sodakoh pengertiannya lebih luas karena tidak terbatas pada harta, benda, atau materi saja. Semisal kita membantu orang yang sedang dalam kesulitan atau menghibur orang yang sedang dalam kesedihan dengan memberikan senyum tanda menguatkan dan menenangkan, sudah termasuk sodakoh. Istilah yang keempat adalah wakaf. Wakaf ini hukumnya sunnah. Wakaf adalah pemberian sukarela dalam bentuk aset yang tidak boleh berkurang, bahkan harus terus dikembangkan agar bisa memberikan keuntungan bagi umat secara terus-menerus. Harta yang diwakafkan juga harus dijaga agar manfaatnya optimal dan dirasakan terus-menerus. Wakaf punya dua keistimewaan. Pertama, pahala wakaf akan terus mengalir meski yang mewakafkan telah meninggal dunia. Kedua, pahalanya bisa diatasnamakan atau ditujukan kepada orang lain. Teman-teman, zakat itu hukumnya wajib. Artinya, apabila kita melaksanakannya, kita akan mendapat pahala, dan ketika kita meninggalkannya, kita akan mendapat dosa. Sedangkan infak, sedekah, dan wakaf hukumnya sunnah. Artinya, ketika kita melaksanakannya, kita mendapat pahala, dan ketika kita meninggalkannya, tidak apa-apa. Pengertian ini harus kita pahami, agar jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah seperti infak, sedekah, dan wakaf, sedangkan yang wajib yaitu zakat tidak kita laksanakan. Infak, sodakoh, dan wakaf baru bisa kita laksanakan setelah harta kita dizakati. Atau dengan kata lain, pemberian yang sunnah kita lakukan setelah pemberian yang wajib sudah kita tunaikan. Teman-teman, dampak dari upaya kita untuk membersihkan dan mensucikan harta kita dengan cara yang wajib yaitu zakat dan cara yang sunnah yaitu infak, sedekah, dan wakaf, serta beberapa istilah turunan lainnya akan sangat masif dirasakan oleh kita semua. Tentu kita bisa memperkirakan apabila zakat, sedekah, infak, dan wakaf ini dilaksanakan dan dikelola dengan baik dan benar, maka akan ada berapa ratus ribu atau juta lapangan kerja baru tercipta. Akan ada berapa ratus ribu atau juta fakir miskin yang terangkat nasibnya, dan akan ada berapa banyak fasilitas untuk kebaikan publik yang bisa tercipta. Namun, itu semua hanya bisa terjadi apabila kita semua benar-benar sadar bahwa harta yang kita miliki, yang dari manapun perantara datangnya, baik warisan, gaji, perdagangan, dan lain-lain, itu adalah titipan dari Sang Maha Pencipta yang wajib kita bersihkan dan sucikan tiap tahunnya melalui zakat dan sunnah atau sukarela melalui infak, sedekah, dan wakaf. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang kita keluarkan selain akan mensucikan harta kita, juga akan memberikan dampak yang sangat baik kepada kehidupan sosial masyarakat. Demikian.